Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai land ownership atau kepemilikan tanah. Langsung saja ke pembahasannya. Tanah, menurut C.F. Marbut, adalah lapisan paling luar kulit bumi yang biasanya bersifat tak padu dan mempunyai sifat tebal, mulai dari selaput tipis sampai lebih dari 3 meter, yang berbeda dari bahan di bawahnya dalam hal warna, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Sedangkan dalam pengertian yuridis, tanah mencakup permukaan bumi. Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya yaitu pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu hukum atas tanah, yaitu hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu hak ulayat dan hak perorangan. Hak ulayat adalah hak yang merupakan serangkaian wewenang dari kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak pada lingkungan wilayahnya. Untuk hak perorangan yaitu hak atas bidang tanah yang diberikan kepada seseorang yang berada di wilayah hak ulayat suatu persekutuan adat. Selanjutnya ada hak atas tanah menurut hukum Eropa Barat. Pertama ada hak agendom, yakni hak milik atas tanah karena setiap orang yang memiliki hak agendom dapat dengan leluasa atau bebas untuk menggunakan hak atas tanahnya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak mengganggu hak orang lain. Kedua ada hak van gebruik, yakni hak kebendaan dengan mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Ketiga ada hak FPG, yakni hak untuk memanfaatkan suatu tanah yang bukan miliknya dengan adanya kewajiban akan membayar upeti setiap tahunnya kepada pemilik tanah. Dan yang terakhir ada hak opstal, yakni hak atas tanah untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Di Indonesia, status kepemilikan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. BPN atau Badan Pertahanan Nasional mengeluarkan sertifikat yang merupakan bentuk dari keseluruhan hak atas tanah yang dibukukan. BPN kemudian mengeluarkan duplikat kepada pemilik tanah untuk mencegah risiko di kemudian hari, seperti sertifikat hilang, terbakar, maupun sertifikat ganda. Hak milik atau right of ownership. Hak milik merupakan hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya, atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Di atasnya bisa dibebani hak sekunder yang lebih rendah seperti HGB, HGU, HP, hak sewa, dan hak numpang karang. Kemudian, hak milik ini dapat dipindahkan, dapat dijadikan jaminan utang, serta dapat dihapus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Hak guna bangunan atau right of build. Hak ini merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dalam jangka waktu maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jika sudah lewat masanya, pengguna hak ini dapat mengajukan pembaruan hak selama 30 tahun lagi. Hak ini juga dapat dipindah tangankan. Lalu, siapa sih yang dapat memiliki HGB atau hak guna bangunan atau right of build ini? SHGB atau sertifikat dari hak guna bangunan hanya bisa didapatkan oleh WNI atau warga negara Indonesia dan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Selanjutnya ada hak guna usaha. Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada warga negara dan badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maksimum 25 hingga 35 tahun. Lalu ada hak pakai. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak oleh pihak yang berwenang atau dalam perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan mengenai land ownership, yaitu tanah sebagai aset negara yang mendasar dalam sejarahnya di Indonesia memiliki sejumlah ketentuan yang mengalami pergantian dari mulai periode hukum adat hingga hukum Eropa. Namun, status kepemilikan tanah hingga sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sekian penjelasan dari kami mengenai land ownership dari kelompok 5 kelas A mata kuliah tata guna lahan PWK ITS. Semoga membantu dan jangan lupa like ya. Terima kasih.